Assalamualaikum, salam, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Berikut kami akan mempresentasikan UAS simulasi sumur yang telah kami buat. Adapun daftar isi itu pendahuluan, dasar teori, perhitungan, pembahasan, dan kesimpulan. Untuk pendahuluan, industri minyak dan gas menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan produksi lapangan matang atau mature field yang mengalami penurunan alami natural decline akibat berkurangnya tekanan reservoir. Hambatan utama yang menurunkan produktivitas tersebut adalah kerusakan formasi atau faktor skin yang disebabkan oleh invasi fluida, endapan organik, anorganik, dan penyumbatan pori-pori di zona dekat lubang sumur. Untuk sumur seperti KMMX yang terindikasi mengalami hambatan aliran, diperlukan intervensi berupa stimulasi sumur. Dan adapun rumusan masalah yaitu evaluasi pada stimulasi kimia yang dilakukan pada sumur KMMX, analisis keberhasilan program stimulasi yang dilakukan dengan metode nodal sistem analisis keekonomian terbatas pada perhitungan biaya material, dan pembahasan yang dibatasi oleh metode matrix HCDC solvent treatment untuk menanggulangi kerusakan formasi tersebut. Lanjut ke tujuan penelitian, yaitu melakukan analisis diagnostik untuk mengetahui mengapa sumur KMMX mengalami penurunan produksi dan memerlukan simulasi, menentukan besaran tekanan air dasar sumur, menghitung nilai indeks produktivitas atau productivity index, mengevaluasi tingkat keberhasilan teknis dalam pekerjaan simulasi yang telah dilakukan untuk menghitung parameter fault of increase. Adapun dasar teori yaitu ada konsep dasar produktivitas sumur, yaitu produktivitas sumur dipengaruhi oleh ketebalan lapisan produktif atau net pay dan sifat fisik fluida. Parameter kuncinya itu viskositas, spesifik gravity, dan faktor volume formasi. Kerusakan formasi didefinisikan sebagai penurunan permeabilitas di zona dekat lubang sumur akibat invasi lumpur, endapan organik, atau endapan anorganik. Dasar inflow performance relationship atau IPR, yaitu menggambarkan kemampuan sumur untuk mengalirkan fluida dari reservoir ke lubang sumur pada berbagai tekanan air di dasar sumur. Adapun kimia fluida stimulasi, yaitu pelarut kimia atau chemical solvent yang non-reaktif dan digunakan untuk mengatasi kerusakan akibat endapan organik. Toluen, yaitu pelarut aromatik yang digunakan untuk preflush. Dan mutual solvent adalah zat aditif yang dapat larut dalam fase minyak maupun air. Adapun yang terakhir itu analisis kurva penurunan atau DCA, yaitu evaluasi jangka panjang dilakukan menggunakan decline curve analysis atau DCA. Metode ini untuk memproyeksikan tren penurunan produksi alami atau natural decline untuk mengestimasi sisa cadangan estimasi ultimate recovery dan memastikan bahwa pekerjaan simulasi memberikan penambahan produksi kumulatif yang ekonomis. Perhitungan parameter hidrolika sumur. Yang pertama itu kita menentukan mid perforasinya itu dengan top perforasi ditambah bottom perforasi itu dibagi 2. Next. Selanjutnya kita menghitung tinggi fluidanya menggunakan rumus mid perforasi itu dikurangin dynamic level, kita mendapatkan hasil 118,2 meter atau sekitar 387,8 feet. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tingginya itu, kita sekarang mencari nilai G-mix-nya itu, di mana rumusnya itu water cut dikali gradient water ditambah 1 dikurang water cut dikali gradient oil. Dapat hasilnya 0,44949 PSI per feet. Next. Selanjutnya kita menghitung PWF-nya. PWF-nya itu sendiri adalah nilai tinggi fluida dikali gradient mix-nya tadi menghasilkan nilai 174,31 PSI. Selanjutnya kita menghitung PI atau Productivity Index dari data sebelum dilakukannya stimulasi sumur. Kita mendapatkan nilai PI-nya itu sekitar 2,76 BFFD per PSI. Selanjutnya itu nilai productivity index-nya untuk setelah dilakukan simulasi atau post job kita dapat sekitar 4,05. Next. Evaluasi keberhasilan stimulasi berdasarkan fault of increase atau FOI yang kita dapat melalui pembagian PI post per PI pre mendapatkan hasil 1,47.
Berdasarkan tinjauan data geologi dan riwayat produksi, penurunan kinerja sumur KMMX ini sebelum dilakukan stimulasi diidentifikasi karena adanya hambatan aliran atau skin damage yang disebabkan oleh endapan organik dan emulsi dan karakteristik reservoir karbonat. Next. Permasalahan sumur KMMX ini kita menggunakan pelarut berupa silen dan toluen dalam desain stimulasi yang untuk melarutkan parafin atau waxnya. Karena minyak KMMX itu sebesar 0,97 Sg-nya. Next. Karakteristik reservoir karbonatnya itu adalah batu gamping atau reef limestone yang penuh akan kalsium karbonat atau CaCO3 yang memperkecil permeabilitas efektif batuan ini. Next. Berdasarkan PI, analisisnya sebagai berikut. Pada kondisi pre-job itu dengan tekanan statistik yang kita estimasikan sebesar 258 PSI dan laju alirnya itu sebanyak 233, diperoleh PI-nya itu sebanyak 2,76. Dan pada post job itu dengan tekanan statik 3,17 kita memperoleh 4,054 BPFD per PSI. Pada FOI-nya, kita mengetahui hasilnya itu sebanyak 1,467 kali lipat daripada sebelum dilakukan stimulasi. Next. Berikut adalah kurva EPR strike line untuk membandingkan data sebelum dan sesudah stimulasi. Yang biru adalah sebelum dan yang oranye adalah sesudah. Dengan ini kita melihat kemiringan atau slope-nya itu yang oranye itu lebih landai daripada yang biru. Next. Secara teoritis potensi produksi maksimal atau AOF-nya itu meningkat dari 714 menjadi 1285. Analisis fenomena tekanan reservoirnya mencatat PS statiknya itu hanya sebesar 317 pada kedalaman 228 meter. Ini hanya sedikit di atas hidrostatik kolom air, dan implikasi dari kondisi ini adalah sumur tidak memiliki energi alami yang cukup atau lateral flow dan produksi sangat bergantung pada efisiensi artificial lift. Dan kenaikan pompa produksi atau net oil gain tidak bisa terjadi secara masif hanya dengan stimulasi. Next. Evaluasi keekonomian proyek cost dan benefit. Berdasarkan perhitungan ulang volume injeksi yang disesuaikan dengan kapasitas tubing, total biaya materialnya itu bisa sampai 749 juta 49 juta dengan asumsi tanpa biaya jasa. Next. Payout time-nya sekitar 14 hari. Kesimpulannya itu stimulasi menggunakan kombinasi acidizing dan solvent silen toluen terbukti efektif. Yang kedua, peningkatan kinerja aliran atau FOI-nya itu sebanyak 1,47 kali lipat. Next. Berdasarkan perbaikan kinerja inflow, sumur KMMX ini berpotensi menghasilkan oil sebanyak 10,8 dan efisiensi biayanya itu terhitung cepat 4,2 hari. Next. Tantangannya itu keberhasilan kedepannya ini tidak bergantung pada perbaikan formasi, melainkan pada optimasi ke kinerja pompa. Next. Baik, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.